Selamat pagi teman-teman, kali ini kami akan melintas di tol Cipularang dari gerbang tol Kaliurip Utama. Baru saja kami mengetep kartu tol di gerbang tol Kaliurip Utama untuk menuju ke arah Bandung di tol Cipularang. Cipularang adalah Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Dan sekarang sudah masuk di tol Cipularang. Di KM 68. Kami melintas pada pukul 04.00 WIB pada +6 Lebaran 2025. Kami ingin mengupdate kondisi terkini di tol Cipularang ini seperti apa. Nanti kita saksikan bersama di depan. Dan pada pagi hari ini kondisi tol Cipularang masih cukup lancar. Kendaraan masih tergolong sepi. Kami sudah sering melintas di tol Cipularang ini, tetapi bukan pada pagi hari, biasanya pada siang atau sore hari. Sekarang sudah tiba di kilometer 70. Kebetulan saat kami melintas pada pagi hari ini tidak usai atau habis turun hujan, sehingga jalanan tidak licin. Bagi pengendara yang tidak terbiasa melintas di tol Cipularang ini, apalagi pada malam hari, memang harus ekstra hati-hati karena jalan tol Cipularang ini selain banyak cekungan, juga banyak turunan dan tanjakan. Dahulu area tol Cipularang ini memang merupakan kawasan perbukitan yang dibelah sehingga kanan kiri jalan tol yang kami lintas saat ini adalah merupakan perbukitan. Makanya banyak jalan menurun maupun menanjak. Lagi adalah rest area KM 72 di jalur A atau dari Jakarta menuju Bandung. Inilah rest area KM 72. Di KM 73 ini arus kendaraan di tol Cipularang yang mengarah ke Bandung masih cukup lancar, dan masih belum banyak kendaraan besar atau kendaraan berat yang melintas di tol Cipularang ini karena memang masih belum diperbolehkan sejak tanggal 27 hingga tanggal 6 April 2025. Sedikit lagi akan tiba di eksit tol Purwakarta Sadang. Sama seperti jalan tol Cikampek, jalan tol Cipularang ini juga kondisi sangat gelap, tidak ada penerangan, lampu penerangan jalan. Sehingga ketika malam hari memang para pengendara harus ekstra hati-hati, apalagi yang belum menguasai medan, karena kondisinya memang
pajak cekungan dan juga tanjakan maupun turunan seperti kami sampaikan di awal tadi. Kondisi sangat gelap, hanya lampu kendaraan. Inilah akses tol Subang dan Purwakarta. Dan sekarang tiba di kilometer 76. Arus kendaraan masih cukup lancar. Tampak para pengendara memang ekstra hati-hati karena kondisinya gelap dan jalannya menikung. Dan biasanya memang jalan tol Cipularang ini hingga di Padalarang kondisinya memang gelap gulita tanpa lampu penerangan jalan. Biasanya ada lampu penerangan jalan ketika menjelang exit tol maupun gerbang tol masuk ke tol Cipularang ini. Dan di tol Cipularang ini hanya diperbolehkan melintas dengan kecepatan maksimum 80 km per jam, secara minimum 60 km per jam. Tapi secara umum jika malam hari memang para pengendara ekstra hati-hati karena medannya kadang-kadang tidak terduga karena banyak cekungan dan juga turunan dan tanjakan seperti kami sampaikan di awal. Selain itu juga para pengendara wajib menjaga jarak. Dan sekarang hingga di kilometer 79 ini tampak sedang gerimis karena di jalan tol Cipularang ini cuaca bisa berubah-ubah atau berubah secara cepat. Kadang mendung, kadang hujan, dan kadang tidak hujan. Kalau siang hari biasanya cerah atau matahari terik. Sekarang sedang gerimis dan tidak lama lagi nanti kami akan mengakhiri update tol Jalan Cipularang ini setelah di exit tol Jatiluhur. Karena kondisinya juga gerimis sehingga tidak cukup bagus untuk mengupdate kondisi tol Cipularang dalam kondisi hujan dan juga situasinya gelap. Sekarang tiba di kilometer 81. Kecepatan rata-rata hanya 80 km per jam sesuai ketentuan di jalan tol Cipularang. Dan sedikit lagi 1 km adalah exit tol Jatiluhur. Kami akan akhirnya update tol Cipularang ini di exit tol Jatiluhur.
sekitar 500 meter lagi exit tol Jatiluhur. Inilah exit tol Jatiluhur. Sebelah kiri saat ini kami melintas, kondisinya gerimis, juga bisa ke Cikina maupun Cikajang. Dan demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai under tol Cipularang dari gerbang tol Kalihuri Utama hingga exit tol Jatiluhur pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.